Bicara poligami dan dimadu atau tidak dimadu, beristri satu atau beristri banyak, teman-teman kita, Melanie dan Cinta Penelope, masing-masing punya argumentasi masing-masing, Ya. tapi seperti pelajaran kita dulu di zaman SD SMP, Berbeda-beda nih. berbeda-beda, Tapi satu jua. berbeda-beda tapi tetap satu jua. Iya. Ya kita hidup dalam diversity kan. Betul, diversity. keberagaman. Jadi sebenarnya masalah poligami dan tidak poligami itu ya sebenarnya itu kan kembali lagi ke orang yang melakukannya. Iya. Cuman yang paling susah itu adalah bagaimana supaya kita tidak usil dengan pendapat kita ke orang lain gitu loh. Benar. Ya kan? Ya. Kenapa nggak dibiarin aja sih orang yang berpoligami gitu, nggak usah diganggu-ganggu dengan undang-undang dan lain. Karena masing-masing dari kita mempunyai dalil yang sendiri-sendiri Ya. dan itu akan susah untuk dipertemukan masing-masing. Saya sempat bertemu dengan salah satu anggota Fatayat NU di gedung DPR. Mereka mau membawa RUU tentang anti poligami. Kalau saya sih simple ya. Kita sempat terjadi perdebatan tentang dalil. Makanya dalilmu, dalilku Iya, ya. sulit. Yang paling penting di Indonesia ini dalilnya siapa sih yang diakui? MUI, ya kan? Jadi saya bilang, kamu sebelum memajukan rancangan undang-undang ini, kamu harus minta fatwa dulu dari MUI bahwa memang poligami itu dilarang atau diharamkan oleh agama, baru bisa menjadikan undang-undang. Akhirnya mereka setuju. Jadi untuk kaum feminis dan Komnas HAM yang anti terhadap poligami, mereka harus goal dulu dari MUI bahwa poligami itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan agama Islam, dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Baru RUU ini bisa jalan ke ranah perwakilan rakyat. Gitu. Dari sebelum itu ada rancangan undang-undang atau sebelum ada undang-undang anti poligami, ya seyogyanya orang yang anti poligami ya diem aja gitu. Jangan beranggapan bahwa yang anti poligami itu yang paling benar atau yang berpoligami itu salah. Itu kan masalah persepsi. Iya, setiap orang kan punya pendapat dan punya kepercayaan masing-masing berbeda-beda gitu, Mas. Kita di sini itu bersatu dalam perbedaan. Kamu setuju poligami bukan berarti saya harus ngawinin kamu. Enggak, lo kayaknya dari tadi modus deh. Kalau sampai lo kejadian ya, awas lo, gue telepon, gue WhatsApp. Bener kan dugaan gue? Awas aja lo. Saya kalau tidak setuju dengan kamu bukan berarti kita musuhan Iya dong, benar. Nah, ini yang harus ditiru oleh bangsa kita. Ya kan? Oke, sebelum kita itu mulu, sebelum kita menuju pada kesimpulan, kita tanya, saya kasih kesempatan dulu kepada teman-teman berdua. Kalau saya boleh tanya sama seorang Ahmad Dhani, satu pertanyaan doang ya? Dua. Oh bebas? Bebas. Yang pertama dulu deh. Apa sih yang akhirnya membuat seorang Ahmad Dhani itu berpaling dari seorang Maya dan akhirnya memutuskan untuk menikahi Mulan Jameela? Karena saya percaya pasti Ahmad Dhani itu kan bukan orang, ya kan? Justru sangat jenius menurut saya. Walaupun kadang-kadang nyentrik, artinya punya pemikiran sendiri yang buat sebagian orang berbeda gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang seorang Ahmad Dhani ini temukan. Menurut saya ya, ini I could be wrong ya, di Mulan Jameela, dan saya pengen tahu apa itu. Please jangan klise ya. Apa Mas? Pernyataannya yang teknis apa yang filosofis? Iya. Jawabannya yang teknis apa yang filosofis? Bukan filosofis, bukan teknis, tapi yang honest, yang jujur. Yang honest ya? Yes. Yang jujur? Yes. Aku bercerita, di dalam agama saya, agama Islam itu, semua kejadian di dunia ini ya, sudah ditulis dalam satu tempat yang namanya Lauh Mahfudz. Udah ada bukunya, buku besar. Book of Life gitu ya? Book of Life, itu ada besar. Iya. Ahmad Dhani, di dalam buku itu, tertulis lahir dari sperma Edi Abdul Manaf, ayah saya. Dari sel telur ibu saya, Joyce Teresia Pamela.
Katolik nih, pindah agama, kawin sama ayah saya. Ayah saya waktu itu masih beristri. Mama saya dibohongin nih, saya udah cerai. Mama saya percaya, menikahlah. Jadi Ahmad Dhani itu udah ditulis, lahirnya 26 Mei 1972 di Jakarta oleh kedua orang tua ini. Apapun caranya, Edi Abdul Manaf ini sama Joyce ini ketemu. Dan sampai terjadi pernikahan. Dan lahirlah Ahmad Dhani. Belum nyampe? Nyampe, tapi saya pengen lebih literally. Ya, kemudian ya kan? datang dalam kehidupan Anda. Nah kemudian tercatat sudah juga seorang jabang bayi yang akan lahir di 26 Februari 2011 yang bernama Safia Ahmad. Yes. Apapun, teknis apapun orang nggak akan bisa mikir. Pokoknya gimana caranya Ahmad Dhani dan Mulan ketemu aja udah. Betul, saya setuju. Namanya destiny, nasib. Ngerti ya? Tapi kan kita Jadi gini, makanya saya selalu bilang, orang kalau percaya yang namanya jodoh, mati, rezeki di tangan Tuhan. Jadi kalau kita bicara filosofis, ya semua ini tangan Tuhan. Betul. Sorry Mas, tapi kan kita sebagai manusia dikasih free will, kehendak bebas untuk menentukan A, B dan C. Enggak misalnya, oh ya udah kalau emang harus mati, kalau emang harus hidup. Tapi kan kita dikasih waktu itu, dikasih kehendak. Waktu tahun 2006 Desember, saya punya kehendak sendiri. Nah, itu dia aku tanya. Kehendakmu apa yang sampai akhirnya membuat kamu kok akhirnya memutuskan I wanna marry this woman, which is Mulan Jamil. There must be something special dong. Menikah itu nggak ada buat saya ya, tidak ada logika. Itu benar katanya Odi Agam tuh, lagunya Vina Panduwinata. Saya terusin juga lagu Dicinta Itu Buta. Cinta itu sebenarnya nggak ada logika. Yang ada apa Mas? Cinta ya rasa itu sendiri. Oh, that feeling. Iya, dan itu nggak bisa dijelaskan. Untuk apa saya menjelaskan perasaan? Orang perasaan itu datang begitu saja. Jadi sampai akhirnya Mas Dhani memutuskan untuk pengen menikahi Mulan karena tidak bisa menolak perasaan yang begitu besar itu tadi. Iya dong. Buat apa saya mikirin logika? Cinta itu bukan melebihi logika. perasaan Mas Dhani sama istrinya saat itu. Wow, waktu itu kan saya kan udah Maya udah bercerai Desember 2006 udah cerai. Emang udah cerai? Tapi pacaran dulu nggak sebelum apa sama Uda Maya masih udah pacaran? Ya kan nanya doang. udah. Enggak. Berarti Mas Dhani ada perasaan dan perasaan itu sangat besar dan dia tidak mau menjelaskan lebih detail mengenai perasaan. Ngapain perasaan kok dijelaskan ya kan? Ya gini loh, maksudku gini. Kalau saya mau jadi laki-laki nakal, ya saya bisa aja. Dia bisa aja gitu, nidurin Mulan dan udah bisa udah nidurin yang lain, nidurin yang lain. Nah itu yang saya tanya, kenapa akhirnya sampai menikahi kalau itu kan ada sesuatu yang spesial gitu kan? Ya pastilah. Nah itu yang spesial tuh apa? Yang mungkin masyarakat kadang-kadang nggak tahu gitu. Kalau waktu itu saya nggak menyadari spesialnya apa. Saat itu? Saat itu saya nggak menyadari. Sekarang udah menyadari? Udah menyadari Apa dong. kalau saya boleh tahu? Safia itu. Oh oke. Anak ya. Saya nggak pernah merasakan cinta yang begitu besar kepada manusia. Lebih daripada sayang sama Al Eldo? Ya. Gua selepet ya lo. Jangan dong, sama dong Mas. Sama. Cuma karena mungkin anak perempuan kan Dedi kan lebih sayangnya beda. Ya nggak bisa sama lah, antara laki-laki dan perempuan nggak bisa sama. Itu yang bisa merasakan ini ya cuman bapak yang punya anak perempuan. Betul. Itu saya percaya. Tepuk tangan buat Mas Dhani dong. Gue nanya apa lu nyuruh gue nanya? Iya, nanya sembarangan gak apa-apa. Gue dihujat ntar awas lu ya. Mas, saya mau nanya Mas. Ya. Kalau misalnya emang tadi Mas bilang pisah sama Bunda itu gak ada kesalahan dari Mas. Kenapa pernikahan yang ini harus diumpetin Mas? Yang mana diumpetin? Yang itu yang sampai ngisi masih gak ketahuan. Oh, itu kan cuma masalah teknis. Masalah teknis dong. Saya kan belum cerai resmi sama Maya. Tadi katanya udah cerai. Tadi katanya udah cerai. Cerai secara Islam. Oh, dari Islam. Tapi kan nikahnya agama. Secara agama. Enggak dong, sama Maya kan nikahnya kan nikah resmi. Iya sama Maya kan nikahnya. Sama Maya kan nikahnya resmi. Iya dong, nikahnya resmi. Cerainya resminya baru setahun yang lalu. Oh baru setahun yang lalu. Ya harusnya belum boleh lah Mas. Resmi. Berarti, Enggak, resmi. Berarti sama yang ini bukan resmi.
Belum resmi sama ini. Oh, oke. Hah? Sama siapa? Sama Teteh Mulan belum resmi. Lo nikahnya belum? Baru agama berarti? Baru agama. Oh, nggak ada rencana mau diresmikan? Pengen pakai kebaya Mas gitu, diundang gitu. Aku pengen MC-in dong, free deh buat Mas Dani sama Mulan. Bener ya, free ya? Iya dong, beneran. Ya kesebut tuh ya, kesebut ya. Free, jelas. Iya, kalau sampai dia nikah ya. Kamu jadi apa ntar? Saya pengen pakai kebaya sama makan doang. Oh, tapi datang ya? Datang sama Bunda. Ngapain nih? Oke, terjawab sudah ya. Jadi gini, kalau menurut kita Iya. konklusi tadi, sebenarnya saya itu ada di tengah-tengah sebenarnya. Saya itu ada di tengah-tengah karena saat ini nih ya, saya bukan pelaku poligami. Meskipun bisa saya lakukan sebenarnya, meskipun saya banyak kesempatan untuk bisa poligami, tapi itu tidak saya lakukan. Karena menurut saya, seperti yang saya ceritakan kepada Al, saya udah ngomong sama Al, kamu kalau mau poligami, jangan di tengah-tengah perjalanan kamu poligami. Dari awal. Itu poligami yang nggak bener. Bener. Menurut saya ya, menurut saya, bukan menurut agama nih. Iya, pribadi. Menurut pribadi saya, bukan ini tafsir saya terhadap suatu ayat yang saya pahami. Kamu kalau mau menikah poligami harus dari awal di set. Gimana caranya ayah? Dia nanya bener juga. Pengen juga. Ya. Gini, bisa itu. Kamu dari awal ngedate udah berdua. Misalnya nih kalian masih umur 18 sama 19 misalnya nih. Nyindir lo nih. Masih kecil-kecil nih misalnya nih ya. Ya kan buat Al Ghazali nggak susah untuk ngajak cewek berdua makan. Ya iyalah ngetop, coba dia gembel. Mana mau. Ini cewek kan ngeliat keles, banyak cewek matre hari gini Mas Dani. Gini deh, kalau misalnya kamu masih muda ya, Al gembel, mau nggak diajak makan bertiga sama temen? Ah, daripada anaknya mending rumah bapaknya gua. Udah aja. Oke, jadi logikaku gitu. Ya. Logikaku dari itu, awal pokoknya harus jelas gitu ya. logikaku poligami itu bisa dilakukan dari awal mesti jelas. Oke. Bukan tiba-tiba mendadak poligami. Karena lu jadi anggota DPR, poligami. Karena lu jadi bupati, wah gue udah kaya nih, poligami. Itu poligami nggak seperti itu dalam logika Ahmad Dhani. Sampai ketemu di episode mendatang. Ini kita Mirjani belum pernah nikah siri ya? Oh belum Mas, mungkin mau coba kali. Belum. Mungkin kalau ada yang dikasih dikasihnya mobil sama rumah berserta isi-isinya boleh juga sih. Oh my god. Setahun dia menghampiri istrinya 3 kali. Berarti carinya begitu ya. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Oh seperti dunia ada yang punya kepada istri tua. Nyanyi lo dia. Karena sayang padamu, oh kepada istri muda, I said I love you. Istri tua merajul balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajul anak kawin 3. Mesti pandai pembohong, mesti pandai cemberang. Oh tetapi jangan sampai